Salam takut akan Tuhan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Kebiasaan pertama yang akan kita sama-sama pelajari yaitu takut akan Tuhan. Apa sebetulnya perilaku yang harus kita bangun di dalam satu keluarga sebagai suatu keluarga yang takut akan Tuhan? Yaitu seperti yang kita jelaskan atau kita belajar sama-sama di dalam 7 karunia roh, yaitu suatu perilaku yang mengasihi Tuhan sehingga kita mau taat kepada segala perintahnya dan bukan karena hukuman. Jadi kalau anak tidak mau ke gereja, kemudian salah satu orang tuanya berkata, "Kalau kamu tidak ke gereja, nanti Tuhan marah, atau nanti kamu masuk ke neraka." Itu jelas bukan ajaran yang benar dan bukan salah satu perilaku dari takut akan Tuhan. Jika kita sama-sama membaca dalam Amsal 1 ayat 7, dikatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Kita sebagai orang tua tentu mau anaknya pintar, sukses, nanti kalau udah dewasa bisa berhasil. Namun sering orang tua justru lupa mengajarkan suatu perilaku yang penting, seperti yang disebutkan dalam Amsal tadi. Jika kita anggap bahwa anak kita ingin memiliki suatu pengetahuan, justru awalnya yang harus kita ajarkan kepada anak tersebut adalah tentang takut akan Tuhan. Tujuannya agar kita bisa membesarkan anak dalam keluarga dan menjadikan mereka sebagai anak yang hampir sempurna. Justru kita tanya, waduh, seperti apa kira-kira yang hampir sempurna? Yaitu seorang anak dan juga bisa kita sebagai orang tua atau sebagai manusia yang menyadari bahwa dirinya dikasihi Allah dan orang tuanya sehingga dia bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Seorang anak yang bisa melakukan atau memiliki perilaku tersebut, itu artinya bahwa anak tersebut memiliki perilaku yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar atau perilaku pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak. Tentu kita tanya, seperti apa bentuknya? Bentuknya yang pertama tentu saja apabila kita ingin takut akan Tuhan, kita harus sering berdoa. Berdoa untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Berdoa bersama sebagai satu keluarga. Sering kalau kita perhatikan di keluarga-keluarga Katolik, itu mereka berdoa sendiri-sendiri. Ya, itu juga penting, doa pribadi. Tetapi juga bagus apabila mereka berdoa sebagai satu keluarga. Seperti biasa kita doa mengucap syukur. Dan hal yang terpenting adalah kita saling mengampuni dosa. Saling memaafkan antara anggota keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan doa mohon intensi. Diakhiri dengan doa Bapa kami dan doa 3 kali salaman. Juga cara lain adalah menerima sakramen Ekaristi dan tobat tapi bersama secara keluarga. Itu juga langkah yang baik bahwa kita membawa keluarga untuk mengucap syukur dalam sakramen Ekaristi dan juga kita sadar bahwa kita manusia yang lemah, sering berdosa sehingga kita ingin juga menerimakan sakramen tobat bersama-sama dengan anggota keluarga. Lalu makan bersama itu juga hal yang penting kita lakukan. Karena makan bersama di dalam keluarga menggambarkan
sakramen ekaristi di dalam keluarga. Seperti kita ketahui, keluarga adalah gereja kecil. Oleh karena itu, sakramen ekaristi harus muncul juga di keluarga dalam bentuk makan bersama. Juga harus memiliki hari keluarga, di mana kita berkumpul satu dengan yang lainnya, di mana kita saling terbuka satu dengan lainnya, saling membantu mengerjakan proyek bersama. Itu juga bisa kita lakukan. Dan kita juga harus menjadi teladan bagi anak-anak. Ini tantangan terbesarnya. Mengapa demikian? Karena di dalam keluarga, yang pertama kali memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak adalah orang tua. Mereka akan melihat gambaran Allah dari diri kita. Seorang suster pernah menjelaskan tentang bagaimana Allah Bapa yang begitu maha rahim kepada anak-anaknya di kelas. Lalu di masa istirahat, seorang anak datang kepada suster tersebut dan mengatakan bahwa tidak, Bapak saya tidak maha rahim, Bapak saya tidak maha baik, karena semalam Papa saya telah memukul pantat saya sampai merah. Anak-anak sangat dengan mudah melihat gambaran Allah dalam diri kita sebagai orang tua. Ketika kita mau mulai mengajarkan takut akan Tuhan sebagai pengetahuan pertama, maka kita ataupun anak itu juga sedang membangun suatu kebiasaan atau perilaku yang sangat mendasar yang akan membawa kita kepada kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan yang kita kasihi. Marilah mulai dari sekarang kita di keluarga membangun perilaku pertama, yaitu takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan taat kepada segala perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat